Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita semua sekarang masuk di dalam pertemuan sesi ke-13 tentang model persediaan, ya. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dari topik ini. Nah, apa aja yang akan Anda bahas di dalam atau Anda pelajari di dalam model persediaan ini, ya, yaitu persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan sebuah produk. Persediaan itu macam-macam, ada yang namanya bahan baku, ada yang barang dalam proses atau setengah jadi, dan ada yang disebut final good atau barang jadi. Nah, bagaimana untuk menetapkan persediaan? Persediaan itu nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh juga terlalu besar. Kalau terlalu kecil nanti pelanggan datang, barangnya nggak ada, dia akan cari ke toko lain. Persediaan terlalu besar, tahu-tahu labanya jadi kecil karena resikonya besar, biayanya besar. Ya, terlalu banyak barang yang tersedia belum habis-habis. Nah, bagaimana keuntungan dengan adanya persediaan? Jadi perusahaan dapat meningkatkan ekonomi produksinya, mempengaruhi pembelian pelanggan, ya. Misalnya beli dua dapat beli dua dapat tiga, ya. Nah, sehingga Anda harus menyediakan barang lebih banyak lagi dengan program marketing. Ya, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat, barangnya tersedia, nggak order dulu susah carinya, ya. Kerugian adanya persediaan, kalau persediaannya banyak, terlalu berlebihan, atau stocking, atau istilahnya apa ya, Anda menumpuk, ya, biaya penyimpanannya besar, sewa gudang, biaya pemindahan barangnya, ya. Nah, itulah yang harus dihindari oleh setiap perusahaan. Bagaimana pengembalian modal yang tertanam dalam persediaan itu bisa cepat langsung diputar uangnya. Nah, fokus dalam pengelolaan persediaan itu apa sih? Ya, berapa banyak yang harus dipesan waktunya, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, kapan sebaiknya persediaan dipesan, ya. Ini nggak hanya tergantung pada barang retail. Di restoran-restoran itu saya perhatian ada restoran The Canteen misalnya di mall. Kenapa restoran itu bisa bertahan dibandingkan restoran-restoran fine dining yang mahal? Kenapa dia bisa bertahan sebelum pandemik, ya? Itu ternyata karena dia menyeleksi bahan bakunya, mana makanan yang paling favorit, yang paling sering dipesan. Jadi setiap pelanggan itu bisa datang terus karena menu-menu yang laku, menu-menu baru diganti yang lama, yang lawas diganti yang baru, menu baru, sehingga konsumen akan tetap datang. Uniqlo juga begitu, barang yang sudah out of date dia taruh diskon atau taruh tempatnya secara teratur. Anda perhatikan deh, Uniqlo itu sistem penyimpanannya juga dinamis. Bulan ini akan datang susunannya, produknya itu akan berbeda di bulan berikutnya. Makanya Uniqlo adalah fashion atau retail fashion yang paling besar, yang paling sukses di Asia salah satunya, dan pemiliknya adalah orang terkaya di Jepang, ya. Tujuan pengelolaan persediaan, apalagi barang-barang fashion, itu harus seasonal, harus diatur persediaannya supaya penyediaan persediaan itu dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Bayangkan kalau persediaannya itu terlalu banyak, Anda akan selalu clearance terus barangnya, ya. Nah, itu harus dihindari, ya. Biaya persediaan itu ada biaya penyimpanannya, biaya pengadaan persediaan, atau biaya karena kekurangan persediaan, harus order lagi dan lain sebagainya. Biaya penyimpanan persediaan itu formulanya atau disebut carrying cost, itu formulanya ada di halaman ke-9. Ya. Ini merupakan bersifat variabel, bisa berubah-ubah, nggak fix, ya. Nah, ada formula total biaya penyimpanan, persediaan rata-rata. Kenapa digunakan di sini formula? Karena ingin tahu konsumen itu untuk jenis produk ini berapa sih pembeliannya di bulan yang lalu. Nah, itu dilihat dari rata-ratanya dan diproyeksikan ke forecast yang baru.
Yang termasuk biaya carrying cost itu antara lain sewa gudang, ya, biaya pemeliharaan barang, biaya modal yang tertanam di dalam inventory. Itu setiap barang itu kan adalah uang yang diinvestasikan pengusaha kepada barang yang belum laku. Ada pajak, ada asuransi supaya tidak terjadi, kalau kebakaran udah diasuransikan, terutama untuk barang-barang mewah, misalnya kendaraan dan lain sebagainya, mobil mewah dan lain sebagainya, ya. Nah, carrying cost itu diperhitungkan dengan lihat nilai inventarisasinya rata-rata sebelumnya. Terus juga lihat biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Sekarang kita masuk kepada biaya pemesanan, ordering cost. Ini juga biasanya variabel terhadap frekuensi pemesanan, ya, berapa kali pemesanan dilakukan. Formulanya bisa Anda lihat di halaman ke-12, di mana total biaya pesanan itu merupakan terdiri dari biaya tetap, penjualan dikali penjualan tahunan, dan berbanding terbalik dengan kuantitas pemesanannya. Artinya apa? Kuantitas pemesanannya semakin besar, maka biayanya akan semakin kecil, ya. Nah, termasuk biaya atau scale of economics namanya. Nah, termasuk ordering cost itu pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, biaya processing, biaya administrasi, dan lain sebagainya, ya. Nah, total biaya persediaan itu dilihat di halaman ke-14, ya. Nah, kuantitas pemesanan yang optimal itu adalah konsep yang disebut juga Economic Order Quantity Model. Model ini dikembangkan oleh F. W. Harris tahun 1913, lalu dilanjutkan oleh R. H. Wilson, seorang konsultan yang diterapkan secara ekstensif hingga saat ini, ya. Nah, ini tujuannya untuk menentukan kuantitas pesanan yang optimal pada saat biaya persediaannya minimum, ya. Nah, economic order quantity ini merupakan menentukan kuantitas persediaan yang optimal, dan juga di sini diperhatikan adalah bagaimana biaya persediaannya mencapai titik terendah. Dasar-dasar pengambilan keputusan economic order quantity itu ialah berapa sih jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali, atau disebut replenishment cycle. Cycle itu proses alur yang terjadinya rutin. Kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point. Nah, ini juga dalam kasus-kasus bahwa barang tersebut pasti akan diorder. Nah, itu tergantung juga di dalam real kenyataannya ada faktor T, selera konsumen juga, ya. Model economic order quantity formulanya itu Anda bisa lihat di halaman 18. Asumsi dari model economic order quantity itu adalah jumlah kebutuhan bahan mentahnya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Terus kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan dan kontinu. Pesanannya persis diterima pada saat tingkat persediaan sama, jadi selalu konsisten, kontinu. Harganya konstan selama periode. Ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan di dalam model economic quantity. Nah, bagaimana reorder point, titik pemesanan ulang itu adalah dilihat dari waktu tunggu kali tingkat penggunaannya. Ada lagi konsep yang disebut safety stock, persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi pengiriman, atau hal yang lain, misalnya beras. Berapa lama waktu stok yang dibutuhkan sampai misalnya beras itu bulog, ya, tugasnya itu berapa bulan misalnya, itu safety stock, ya. Nah, menentukan besarnya safety stock itu ditentukan dari pengalaman. Dulu tuh berapa sih belinya, makanya ibu Anda di rumah atau istri atau orang tua itu pengalaman berapa sih tiap bulan harus
menyediakan beras. Ada faktor dugaan, saya duga-duga pasti anak-anak selalu makan keluarga ini setiap hari berapa, seleranya sama ya. Ada lihat dari biayanya, ada faktor keterlambatan nggak dilihat juga. Contoh kasusnya bisa Anda lihat beserta penyelesaiannya dari mulai halaman 23 ya. Nah, untuk pemesanan ulang Anda bisa lihat perhitungannya, bagaimana penggunaan per minggunya, titik pemesanan ulangnya bagaimana, bagaimana pemesanan barang dalam 1 tahun, tingkat pemakaian per harinya bagaimana. Bagaimana kita juga lihat biaya penyimpanannya bagaimana, biaya pemesanannya bagaimana, terus biaya safety stock ya, total biaya persediaan ya. Kamu melihat bisa grafik economic order quantity-nya bagaimana ya. Nah, kasus ini bisa digunakan di dalam kenyataan sehari-hari, misalnya vaksin imunisasi untuk COVID-19, berapa jumlah vaksin yang harus kamu stok untuk memvaksinasi orang sehat untuk mencegah coronavirus ya. Itu juga bisa digunakan berapa tingkat optimal dari vaksin yang harus diorder untuk diproduksi misalnya, baik melalui impor maupun produksi sendiri ya. Kemudian contoh kasus yang lain bisa lihat dari perusahaan pembelian di sini pada halaman 32, bagaimana membeli terigu sebanyak 650.000 kg pada biaya pengiriman ditanggung perusahaan pengolahan gandum sebesar 3.500 US dollar. Apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak ya? Nah, penyelesaiannya Anda bisa lihat dari mulai halaman 34, Anda tentukan biaya pesanannya, lalu tentukan TCC-nya, TOC-nya, TIC-nya, dan Anda lakukan analisa jika pesanan sejumlah 510.000 kg, berapa biaya persediaannya. Bagaimana penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu diperhitungkan. Nah, Anda juga bisa melihat biaya pemesanan dalam 1 tahun itu harus berapa kali ya. Apakah 4 kali atau 13 dalam 1 tahun ya. Bagaimana sistem persediaan pengendalian ya. Itu diatur pada halaman 35 ya. Di sini Anda bisa menggunakan metode red line method atau two-bin method. Sistem pengendalian persediaan dengan komputer itu juga bisa dilakukan dengan yang disebut namanya computerized inventory control system. Sistem pengawasan persediaan yang terkomputerisasi atau biasa disebut sistem ABC atau IBC system. Demikian materi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan silakan Anda dalami secara studi mandiri, kerjakan tugas dan kuis untuk pendalaman Anda. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi yang selanjutnya dan tetap semangat ya. Terima kasih.